Malam itu seharusnya menjadi malam yang penuh sukacita di desa Sukorejo, sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara hamparan sawah dan hutan kecil yang lebat. Di kejauhan, lampu-lampu warna-warni berkelap-kelip menerangi pabrik jamu Sumber Waras yang sedang merayakan ulang tahun ke-20 dengan kemeriahan yang tak biasa. Suara gamelan mengalun lembut, bercampur dengan tawa para tamu yang menggema hingga ke ujung desa. Namun, di balik kemewahan itu, desa Sukorejo tenggelam dalam kegelapan yang mencekam, seolah menolak cahaya pesta yang mencoba merenggut kesunyiannya. Di salah satu rumah panggung kayu yang sudah tua dan berderit, Ratna, seorang ibu tunggal berusia 40 tahun, mondar-mandir dengan langkah gelisah. Wajahnya pucat, matanya merah dan bengkak karena menahan tangis. Lestari, putrinya yang berusia 17 tahun, belum pulang sejak siang tadi. Gadis itu hanya pergi untuk bekerja paruh waktu di pabrik jamu milik Pak Karsan, seperti yang ia lakukan beberapa kali sebelumnya. Tapi malam ini terasa berbeda. Jam dinding tua di sudut ruangan menunjukkan pukul 11 lewat, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti pisau yang menusuk hati Ratna. Ratna bukan wanita yang mudah menyerah. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan misterius di sebuah pabrik lain 10 tahun lalu, ia membesarkan Lestari seorang diri. Pagi hingga sore, ia berdiri di pasar desa, menjajakan gorengan demi sesuap nasi untuk keluarganya. Lestari adalah cahaya dalam hidupnya, gadis cerdas dengan senyum hangat yang mampu mencairkan kekhawatiran Ratna, bahkan di hari-hari tersulit. Ketika Lestari memohon untuk bekerja di pabrik jamu Sumber Waras, Ratna awalnya menolak keras. Desas-desus tentang tempat itu selalu membuatnya takut. Setiap tahun pada malam ulang tahun pabrik, seorang gadis remaja dari desa hilang tanpa jejak. Tidak ada yang berani bertanya, apalagi menyinggung Pak Karsan, pria kaya yang dikenal dermawan, namun memiliki aura yang membuat orang takut mendekat. "Aku cuma mau bantu ibu," kata Lestari waktu itu, matanya penuh harap. "Gajinya lumayan, Bu. Kita bisa tabung buat sekolah adik." Ratna akhirnya menyetujui, meski hatinya selalu gelisah setiap kali Lestari melangkah keluar rumah menuju pabrik. Kini kegelisahan itu menjadi kenyataan pahit. Ratna mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Lestari hanya terlambat karena membantu di pesta. Tapi firasat buruk terus menggerogoti pikirannya. Ia tak bisa diam lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil selendang tua dari gantungan, membungkusnya di kepala dan melangkah keluar rumah. Angin malam menderu kencang, membawa suara-suara aneh yang mirip tangisan samar dari kejauhan. Ratna mengabaikannya, fokus pada satu tujuan, menemukan Lestari. Desa Sukorejo adalah tempat yang masih memegang erat tradisi dan cerita-cerita lama. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri berderet di sepanjang jalan tanah yang berdebu, dikelilingi sawah yang membentang luas. Di malam hari, desa ini terasa seperti dunia lain, sunyi, gelap, dan penuh rahasia. Di ujung desa, berdiri pabrik jamu Sumber Waras, bangunan modern dengan dinding putih dan lampu-lampu terang yang kontras dengan kesederhanaan sekitarnya. Pabrik itu adalah tulang punggung ekonomi desa, memberikan pekerjaan bagi ratusan warga. Tapi di balik kemakmurannya, ada bayangan gelap yang tak pernah dibicarakan terang-terangan. Setiap tahun, seorang gadis hilang, dan warga hanya berbisik di antara mereka, takut menyinggung Pak Karsan, yang telah membangun sekolah dan memperbaiki jalan desa dengan uangnya. Ratna mempercepat langkahnya, menembus kegelapan malam yang hanya diterangi oleh sinar bulan purnama. Angin terus bermain-main di telinganya, membawa suara yang kini terdengar seperti bisikan pelan. Kembali, kembali. Ia menggenggam selendangnya lebih erat, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Sesampainya di gerbang besi pabrik yang tinggi, ia disambut oleh seorang penjaga tua dengan wajah keriput dan mata sayu. "Aku cari anakku, Lestari," kata Ratna, suaranya bergetar. "Dia kerja di sini hari ini." Penjaga menggeleng malas. "Pabrik sudah tutup, Bu. Semua karyawan pulang sejak sore. Mungkin anak ibu ikut pesta di balai desa. Dia bilang akan pulang setelah kerja," bantah Ratna, nada suaranya meninggi karena panik. "Tolong, Pak, izinkan aku masuk sebentar saja." Penjaga menghela napas panjang, seolah keberatan, tapi akhirnya membuka gerbang dengan gerakan lambat. "Cepat, Bu, jangan lama-lama. Tempat ini bukan buat orang luar malam-malam begini." Ratna mengangguk cepat dan bergegas masuk. Halaman pabrik terasa luas dan sepi.
hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil di sepanjang jalan setapak. Di kejauhan ia masih bisa melihat kilauan lampu pesta dan mendengar suara samar musik gamelan, tapi area produksi di depannya gelap total. Aroma jamu yang khas, campuran rempah dan akar-akaran memenuhi udara, tapi ada bau lain yang samar, bau busuk yang membuat perut Ratna mual. Ia mencoba mencari kantor atau ruang karyawan, tapi semua pintu terkunci rapat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, pelan tapi jelas. Ia berbalik cepat, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan yang bergerak di antara mesin-mesin besar, lalu menghilang. "Lestari," panggilnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Tak ada jawaban. Dengan jantung berdebar, Ratna melanjutkan langkahnya, menuju bagian belakang pabrik, tempat yang berbatasan dengan hutan kecil. Di sana, berdiri pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Akar-akarnya menjalar seperti tangan-tangan raksasa yang mencengkeram tanah. Pohon itu adalah legenda di Sukorejo, tempat yang dianggap angker, penuh cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Warga desa selalu menghindarinya, tapi Ratna tak punya pilihan. Jika Lestari ada di sana, ia harus menemukannya. Saat mendekati pohon beringin, angin tiba-tiba berhenti total. Keheningan yang mencekam menyelimuti, hanya dipecah oleh suara napas Ratna yang tersengal. Bau busuk kini terasa lebih kuat, bercampur dengan aroma tanah basah yang dingin. Tiba-tiba, dari balik pohon, ia melihat sesuatu. Bayangan raksasa berwarna hijau dengan mata merah menyala seperti bara. Sosok itu menyerupai manusia, tapi jauh lebih besar, dengan kulit kasar yang tampak berlendir di bawah cahaya bulan. Mata merahnya menatap tajam ke arah Ratna, seolah menembus jiwanya. Ratna terpaku. Kakinya terasa seperti ditanam di tanah, tak mampu bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya mengeluarkan suara gemuruh pelan, seperti tanah yang bergoyang. Bau busuk kini menyengat, membuat kepala Ratna pusing. Pandangannya mulai kabur, dan sebelum ia bisa melakukan apapun, kegelapan menelan kesadarannya. Ia jatuh pingsan di tanah yang dingin, di bawah naungan pohon beringin yang seolah menyaksikan segalanya. Saat Ratna membuka mata, ia sudah berada di rumahnya, terbaring di atas dipan bambu yang sudah usang. Cahaya fajar mulai menyelinap melalui celah-celah jendela, mewarnai langit dengan semburat oranye. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya lemas seolah baru saja melalui mimpi buruk yang panjang. Tapi ingatan tentang sosok mengerikan itu masih terpatri jelas di benaknya. Mata merah menyala, kulit hijau berlendir, dan bau busuk yang tak bisa dilupakannya. Apakah itu nyata? Rasa sakit di kepalanya dan tanah yang menempel di bajunya menegaskan bahwa itu bukan sekadar halusinasi. 20 tahun lalu, di tepi hutan lebat yang kini menjadi batas desa Sukorejo, seorang pria bernama Karsan berdiri dengan pundak terkulai di depan pabrik jamunya yang hampir runtuh. Dinding bangunan tua itu penuh retakan, atapnya bocor, dan mesin-mesin tua berkarat terdiam dalam sunyi. Tumpukan utang menggunung di mejanya, dan surat peringatan dari bank datang setiap minggu. Persaingan dengan pabrik-pabrik besar dari kota telah menghancurkan usaha kecilnya, warisan keluarga yang telah bertahan 2 generasi. Karsan, yang saat itu masih muda dan penuh ambisi, tahu bahwa tanpa keajaiban segalanya akan berakhir. Malam itu, langit gelap gulita tanpa bintang. Angin dingin berdesir di antara pepohonan, membawa bisikan samar yang seolah memanggilnya. Karsan teringat cerita para tetua desa tentang seorang dukun tua yang tinggal di kedalaman hutan, seseorang yang konon bisa membantu dengan cara yang tak biasa. Awalnya, ia menolak mempercayai cerita-cerita itu, menganggapnya sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi kini, di ambang keputusasaan, ia tak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, ia memasuki hutan, membawa hanya lentera kecil yang cahayanya nyaris tenggelam dalam kegelapan. Perjalanan itu terasa seperti mimpi buruk. Cabang-cabang pohon mencakar lengannya, dan suara hewan malam menggema di kejauhan. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah gubuk reot yang tersembunyi di balik pepohonan raksasa. Atapnya terbuat dari daun kering yang compang-camping, dan dinding kayunya tampak lapuk. Dari dalam, asap tipis mengepul, membawa aroma kemenyan yang menyengat. Karsan mendorong pintu kayu yang berderit, dan di dalamnya ia melihat seorang dukun tua duduk di depan api unggun kecil. Rambutnya putih kusut, matanya tampak keruh seperti tertutup kabut, namun tatapannya tajam.
seolah bisa menembus jiwa. "Kau datang untuk meminta bantuan," kata dukun itu tanpa menunggu Karsan berbicara. Suaranya serak, pelan, namun penuh otoritas. "Aku sudah tahu apa yang kau cari." Karsan terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Aku butuh keajaiban untuk pabrikku," katanya akhirnya, suaranya parau. "Aku dengar kau bisa berkomunikasi dengan yang di sana." Dukun itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan tak beraturan. "Yang di sana, ya, Jin Buto Ijo. Dia bisa memberimu kekayaan dan kesuksesan yang kau impikan. Tapi dia bukan makhluk yang murah hati, Karsan. Dia haus akan sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas atau uang." Karsan mengerutkan kening, rasa takut dan penasaran bercampur di dadanya. Apa yang dia inginkan? Dukun itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya menurun menjadi bisikan yang mengerikan. "Setiap tahun pada malam ulang tahun pabrikmu, kau harus memberikan seorang gadis remaja sebagai tumbal. Dia akan dinikahi oleh Buto Ijo, dan sebagai imbalannya, pabrikmu akan makmur selamanya." Kata-kata itu menghantam Karsan seperti petir. Memberikan gadis-gadis muda sebagai tumbal. Pikiran itu terasa terlalu keji, terlalu tidak manusiawi. Ia membayangkan wajah-wajah polos anak-anak desa, tawa mereka yang ceria, dan hati nuraninya memberontak. Aku tidak bisa," gumamnya, suaranya gemetar. "Itu terlalu jauh." Dukun itu memotong dengan nada dingin. "Keputusan ada di tanganmu. Tapi ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Jika kau menolak, pintu ini akan tertutup selamanya. Dan kau akan pulang dengan tangan hampa, menyaksikan mimpimu hancur bersama keluargamu." Karsan menunduk, memejamkan mata. Bayangan wajah istrinya yang setia, anak-anaknya yang masih kecil, dan masa depan yang gelap tanpa harapan berputar di benaknya. Ambisi dan ketakutan bertarung dalam dirinya, dan perlahan ia merasa hatinya mengeras. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku setuju." Dukun itu tersenyum puas, matanya berkilat dalam cahaya api. "Perjanjian telah dibuat. Buto Ijo akan datang padamu, dan kau harus menyiapkan apa yang dia minta. Jangan pernah ingkar, atau kau akan membayar dengan nyawamu sendiri." Malam itu, Karsan pulang dari hutan dengan langkah yang lebih ringan, namun jiwanya terasa berat. Ia tahu, ia telah menjual sesuatu yang tak ternilai demi kekayaan. Dan sejak saat itu, hidupnya dan desa Sukorejo tak pernah sama lagi. Kembali ke masa kini, kabut pagi menyelimuti desa Sukorejo seperti kain kafan. Ratna duduk di beranda rumahnya, pikirannya kembali ke Lestari, anaknya yang hilang setelah bekerja lembur di pabrik jamu sumber waras milik Pak Karsan. Hatinya terasa seperti diremas-remas dan ia tahu ia harus bertindak. Tiba-tiba ia teringat pada Mas Joko, mantan karyawan pabrik yang kini hidup menyendiri di ujung desa. Joko adalah pria pendiam yang menghabiskan hari-harinya di surau, beribadah dan menjauh dari keramaian. Dulu ia adalah kepala produksi di pabrik itu, tapi 5 tahun lalu, ia mengundurkan diri tiba-tiba tanpa alasan jelas. Warga desa berbisik bahwa Joko tahu terlalu banyak tentang rahasia Pak Karsan, tapi tak ada yang berani bertanya. Ratna memutuskan bahwa Joko adalah kunci untuk menemukan jawaban. Dengan tekad membara, ia melangkah menuju rumah Joko. Angin pagi yang dingin menusuk kulitnya, tapi ia tak peduli. Sesampainya di depan rumah kayu sederhana itu, ia mengetuk pintu dengan keras. Tangannya gemetar karena campuran kemarahan dan harapan. Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan dan Joko muncul. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah, dan ada bayangan ketakutan di tatapannya. "Bu Ratna," sapanya, suaranya pelan dan hati-hati, seolah tak ingin ada yang mendengar. "Ada apa?" "Aku butuh bantuanmu, Mas Joko," kata Ratna tegas tanpa basa-basi. "Lestari hilang. Dia bekerja di pabrik kemarin malam, dan aku yakin ada sesuatu yang salah di sana. Aku tahu kau pernah bekerja untuk Pak Karsan. Kau pasti tahu sesuatu." Joko mengerutkan kening, matanya menghindari tatapan Ratna. "Aku sudah lama tidak bekerja di sana, Bu. Aku tidak tahu apa-apa lagi." "Jangan bohong," bentak Ratna, suaranya meninggi karena frustrasi yang memuncak. "Aku tahu kau pernah melihat sesuatu, ruang bawah tanah, ritual, apapun itu. Tolong Mas, Lestari anakku satu-satunya. Aku tidak akan pergi sebelum kau bicara." Joko terdiam, tubuhnya tampak menegang. Matanya menatap Ratna dengan tatapan penuh konflik, seolah ia sedang mempertimbangkan nyawanya sendiri. Akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, Aku pernah melihatnya.
ruang bawah tanah di pabrik. Tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun kecuali Pak Karsan dan beberapa orang kepercayaannya. Ratna mendekat, napasnya tersengal karena antisipasi. Apa yang ada di sana? Joko menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Altar dan bau darah. Aku pernah mendengar jeritan dari sana, tapi aku tidak berani masuk. Keesokan harinya Pak Karsan memanggilku dan mengancam akan membunuhku jika aku membocorkan apa yang kulihat. Aku takut, Bu. Aku keluar dari sana karena aku tidak bisa hidup dengan bayangan itu. Pasti Lestari ada di sana, bukan? Desak Ratna, matanya berkaca-kaca. Aku bermimpi dia berlumur darah. Memohon aku menghentikan ritual. Tolong Mas Joko, aku mohon. Joko memejamkan mata, napasnya bergetar. Ia tampak berjuang dengan dirinya sendiri, antara rasa bersalah dan ketakutan yang telah menghantuinya bertahun-tahun. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kita harus hati-hati. Pak Karsan, dia bukan orang biasa lagi. Ada sesuatu yang gelap di dalam dirinya. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan Joko, Ratna kembali ke rumahnya. Pikirannya kacau, dipenuhi bayangan tentang apa yang mungkin terjadi pada Lestari. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Lestari yang pucat, berlumur darah, memohon padanya dengan suara yang parau, "Ibu, tolong, hentikan mereka. Jangan biarkan aku." Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang dan ia duduk di tepi dipan mencoba menenangkan napasnya. Air mata membanjiri matanya, dan ia menatap ke arah pabrik yang berdiri jauh di kejauhan. Lampu-lampunya kini padam total, namun bayangannya tampak lebih gelap, lebih mengancam dari sebelumnya. Ratna tahu, Lestari masih hidup, tapi dalam bahaya yang tak terbayangkan, dan ia harus bergerak cepat sebelum waktu habis. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah langit sengaja menutup matanya, agar tak menyaksikan kekejaman yang akan terjadi. Pabrik jamu tua yang terbengkalai berdiri di tengah kegelapan seperti makam raksasa. Dinding-dinding besinya berkarat dan dipenuhi lumut yang licin. Angin malam bertiup pelan membawa suara-suara aneh, derit logam yang bergesekan, tetesan air yang jatuh di kejauhan, dan sesekali bisikan samar yang tak bisa dipahami. Ratna dan Joko bergerak hati-hati, menyelinap di antara tumpukan peti kayu tua dan drum berkarat yang berbau kimia menyengat. Setiap langkah mereka menggema pelan di lantai beton yang retak, menambah ketegangan yang sudah memenuhi dada mereka. Joko, pria kurus dengan wajah penuh kerutan, tampak gelisah. Matanya terus bergerak memindai bayang-bayang di sekitar mereka. Ia pernah menjadi kepala produksi di pabrik ini bertahun-tahun lalu, tapi kini hanya rasa bersalah yang membawanya kembali. Ia tahu tentang gadis-gadis yang hilang, tentang rumor ritual di ruang bawah tanah, dan tentang peran kecilnya dalam membiarkan semuanya terjadi. Ketika Ratna memohon bantuannya untuk menyelamatkan Lestari, ia tak bisa menolak, bukan karena keberanian, tapi karena beban masa lalu yang terus menghantuinya. "Pintunya ada di belakang gudang," bisik Joko, suaranya serak dan penuh ketakutan. Ia menunjuk ke arah tumpukan peti yang tampak sengaja disusun untuk menyembunyikan sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia mendorong salah satu peti, mengungkap pintu besi tebal yang tertutup karat. Di permukaannya terukir simbol aneh, lingkaran dengan garis-garis melengkung yang menyerupai mata raksasa yang menatap tajam. Di bawahnya ada coretan kasar yang tampak seperti peringatan dalam bahasa kuno yang tak mereka mengerti. "Ini dia," kata Joko mengeluarkan kunci tua dari saku celananya. "Tapi, aku bilang ya Mbak, kita bisa mati di bawah sana." Ratna menatapnya dengan mata berkobar. "Kalau Lestari mati, aku tidak akan pernah memaafkan diriku. Buka pintunya, Mas." Dengan napas tertahan, Joko memasukkan kunci ke dalam lubang dan memutarnya. Pintu itu berderit keras saat terbuka, mengeluarkan bau busuk yang menusuk, campuran darah, jamur, dan sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. Tangga kayu tua membentang ke bawah, menuju kegelapan yang tampak hidup, seolah menunggu untuk menelan mereka. Ratna menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati, lalu melangkah turun, diikuti Joko yang terus bergumam pelan, seolah berdoa agar mereka selamat. Setiap anak tangga berderit di bawah kaki mereka, suaranya bergema di ruang sempit itu seperti jeritan kecil. Semakin dalam mereka turun, udara semakin dingin dan lembab, membawa bau darah yang semakin kuat, hingga Ratna harus menutup hidungnya dengan lengan baju. Cahaya senter Joko yang redup hanya mampu menerangi beberapa langkah di depan,
memperlihatkan dinding batu yang basah dan penuh noda gelap, noda yang tampak seperti darah kering yang sudah berusia puluhan tahun. Ketika mereka mencapai dasar tangga, ruangan besar terbuka di hadapan mereka. Itu adalah ruang bawah tanah yang luas, dengan langit-langit rendah yang dipenuhi akar-akar tanaman yang menembus beton dari atas. Dindingnya terbuat dari batu kasar, berlumut dan licin, dengan ukiran simbol-simbol aneh yang memancarkan cahaya samar berwarna kehijauan. Di tengah ruangan, berdiri altar kuno dari marmer hitam. Permukaannya penuh goresan dan noda coklat tua. Sekeliling altar, puluhan lilin kecil menyala redup. Tetesan lilinnya mengalir ke lantai seperti darah yang membeku. Bau darah dan daging busuk begitu kuat, hingga Ratna merasa perutnya bergejolak. Tapi pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah Lestari. Putrinya terbaring di atas altar, tangan dan kakinya diikat erat dengan tali rami yang kasar, hingga kulitnya memerah dan berdarah. Ia mengenakan gaun pengantin putih yang compang-camping, robek di lengan dan pinggirannya, dengan noda-noda kuning yang tampak seperti keringat dan air mata. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan, dan napasnya tersengal-sengal. Ia sadar, tapi tubuhnya lemah, seolah telah disiksa berjam-jam sebelumnya. "Lestari!" gumam Ratna, suaranya tersendat oleh air mata yang mulai menggenang. Ia ingin berlari ke arah putrinya, tapi Joko menariknya dengan keras ke belakang pilar besar yang retak, menutup mulutnya dengan tangan. "Jangan, Mbak, kita harus sembunyi dulu," bisik Joko, matanya penuh kepanikan. Dari balik pilar, mereka mengintip ke arah altar. Sosok tinggi muncul dari bayang-bayang, Pak Karsan. Ia mengenakan jubah panjang berwarna merah darah, dihiasi benang emas yang membentuk pola spiral aneh. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak asing, matanya kosong dan berkaca-kaca, seolah ada sesuatu yang lain yang mengendalikan tubuhnya. Di tangannya, ia memegang belati melengkung dengan gagang bertatahkan batu hitam, bilahnya berkilau tajam di bawah cahaya lilin. Pak Karsan melangkah mendekati altar, mengangkat belati itu tinggi-tinggi, lalu mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tak dikenal. Suaranya rendah dan berirama, seperti nyanyian kematian yang merayap masuk ke dalam tulang. Kata-katanya terdengar asing, bercampur dengan desisan dan geraman yang tak manusiawi. Udara di ruangan itu menjadi semakin berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mulai bangkit. Lestari meronta lemah, tali-tali itu menggores kulitnya hingga berdarah. "Ibu, tolong aku, Ibu." Suaranya kecil, penuh keputusasaan, tapi cukup untuk menghancurkan hati Ratna. Ratna menggigit bibirnya hingga berdarah, menahan dorongan untuk berlari ke arah putrinya. Joko memegang lengannya erat-erat, wajahnya pucat pasi. "Kita nggak bisa gegabah, Mbak. Tunggu momen yang tepat," bisiknya, meski nada suaranya menunjukkan ia sendiri tak yakin ada momen yang tepat. Tiba-tiba, lantunan doa Pak Karsan berhenti, dan keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Lalu, dari kegelapan di sudut ruangan, kabut hijau tebal muncul, berputar-putar seperti badai kecil di atas altar. Bau busuk yang lebih menyengat memenuhi udara, dan suhu ruangan turun drastis hingga napas mereka membentuk uap. Dari dalam kabut, sesosok makhluk mengerikan muncul, Buto Ijo. Makhluk itu besar, hampir 2 meter tingginya, dengan tubuh yang ditutupi kulit hijau berlendir, yang mengkilap di bawah cahaya lilin. Otot-ototnya menonjol di bawah kulit yang tampak seperti sisik ular, dan cakarnya panjang serta melengkung. Ujungnya tajam seperti pisau bedah. Matanya merah menyala, seperti 2 bola api yang penuh kebencian, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan barisan gigi runcing yang bernoda kuning dan merah, sisa-sisa darah dari korban sebelumnya. Bau busuk dari napasnya menyebar ke seluruh ruangan, seperti bau mayat yang membusuk. Lestari menjerit ketakutan saat makhluk itu melangkah mendekat, suaranya memantul di dinding-dinding batu. Pak Karsan menunduk hormat, suaranya kini penuh kekaguman. "Buto Ijo yang agung, kami persembahkan pengantin ini untukmu. Terimalah ia sebagai tanda baktimu, dan berikanlah kami kekuatan dan kemakmuran yang abadi." Buto Ijo menggeram, suaranya mengguncang ruangan hingga beberapa lilin padam, meninggalkan asap tipis yang melayang di udara. Ia mengulurkan cakarnya yang licin, menyentuh pipi Lestari dengan gerakan yang hampir lembut, meninggalkan jejak lendir yang menjijikkan. Gadis itu gemetar hebat, air matanya mengalir deras ke sisi wajahnya. "Tidak, tolong, aku tidak mau." Suaranya memecah keheningan, tapi tak ada yang peduli. Lalu tanpa peringatan, cakar Buto Ijo menusuk dada Lestari.
merobek kulit dan daging dengan kekuatan yang mengerikan. Darah segar menyembur ke udara, mengenai wajah Pak Karsan dan dinding di belakang altar. Lestari menjerit, suaranya penuh rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi jeritan itu segera berubah menjadi suara mengerikan saat cakar itu mencabik paru-parunya. Tulang-tulangnya patah dengan bunyi keras yang memilukan, dan darah mengalir deras, membanjiri altar seperti sungai kecil yang merah pekat. Buto Ijo tak berhenti. Ia merobek perutnya, menarik keluar isi tubuhnya dengan cakarnya yang berdarah, dan melemparkan potongan daging ke lantai yang sudah licin oleh darah. Ratna tak bisa menahan diri lagi. Ia menjerit sekuat tenaga, suaranya penuh keputusasaan dan amarah yang membakar. "Lestari, tidak! Hentikan!" Jeritannya menggema di ruang bawah tanah, memecah konsentrasi ritual. Buto Ijo berhenti sejenak. Kepalanya berputar perlahan ke arah Ratna. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke matanya. Dan untuk sesaat, ia merasa jiwanya ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Pak Karsan menoleh. Wajahnya berubah dari tenang menjadi murka penuh kebencian. "Penyusup! Tangkap mereka!" teriaknya. Suaranya menggelegar. Dari bayang-bayang, 5 pria berjubah hitam muncul. Wajah mereka tersembunyi di balik tudung. Mereka bergerak cepat menuju Ratna dan Joko. Joko mencoba melawan, mengayunkan senter ke arah salah satu penyerang. Tapi ia segera dihajar dengan tongkat kayu hingga jatuh ke lantai. Darah mengalir dari pelipisnya, dan tubuhnya terkulai tak sadarkan diri setelah beberapa pukulan keras mengenai kepalanya. Ratna diserang dari belakang. 2 tangan kuat mencengkeram lengannya. Ia meronta liar, menggigit lengan salah satu penyerang hingga darah terasa di mulutnya. Dalam kekacauan itu, sebuah pisau melesat ke arahnya, menusuk lengannya dalam-dalam hingga ia menjerit kesakitan. Luka itu berdarah hebat, tapi rasa sakit justru memicu adrenalinnya. Dengan kekuatan yang tak ia tahu ada di dalam dirinya, ia melepaskan diri dan berlari menuju tangga. Tersandung beberapa kali di lantai yang licin oleh darah dan lendir. Di belakangnya, suara Pak Karsan terdengar dingin dan penuh ancaman. "Biarkan dia pergi. Buto Ijo akan menyelesaikannya." Saat ia menaiki tangga dengan napas tersengal, tawa mengerikan Buto Ijo menggema di kepalanya. Tawa yang dalam, kasar, dan penuh ejekan. "Kau milikku sekarang, wanita." Bisik suara itu, seolah makhluk itu berbicara langsung ke dalam pikirannya. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan ia tahu bahwa ia kini menjadi target berikutnya. Ratna berhasil keluar dari ruang bawah tanah, tersandung ke dalam kegelapan pabrik. Darah menetes dari lengannya, meninggalkan jejak merah di lantai. Pikirannya kacau, gambar tubuh Lestari yang tercabik, suara tulang yang patah, dan mata merah Buto Ijo yang menatapnya bercampur menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hapus. Di tengah kegelapan yang mencekam, desa Sukorejo yang biasanya damai kini berubah menjadi lautan ketakutan dan keresahan. Langit senja membentang di ufuk barat, warnanya jingga kehitaman, seolah-olah alam sendiri meramalkan badai yang akan datang. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan suara desahan pepohonan yang terdengar seperti ratapan. Di pusat desa, balai desa yang sederhana, biasanya tempat perayaan panen atau kenduri, kini dipenuhi warga yang berkumpul dalam suasana tegang. Lampu minyak yang bergoyang-goyang di tiang kayu menerangi wajah-wajah penuh kecemasan, sementara bayangan mereka menari di dinding kayu yang sudah tua. Ratna, seorang wanita berusia 40 tahun yang baru saja kembali dari pabrik jamu milik Pak Karsan, berdiri di depan kerumunan. Tubuhnya tampak rapuh, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor oleh lumpur dan noda darah, dan lengannya penuh luka yang masih segar. Matanya, yang merah dan bengkak karena menahan tangis, kini menyala dengan tekad yang membara. Ia baru saja melarikan diri dari kengerian yang tak bisa diluputkan dari ingatannya. Ruang bawah tanah pabrik yang gelap, ritual mengerikan yang melibatkan putrinya, Lestari, dan makhluk hijau raksasa bernama Buto Ijo. Namun, ketika ia membuka mulut untuk menceritakan apa yang dilihatnya, suaranya gemetar, dan kata-katanya terdengar seperti dongeng yang terlalu fantastis untuk dipercaya. "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," ujar Ratna, nadanya penuh keputusasaan. "Di ruang bawah tanah itu mereka mengorbankan Lestari. Ada makhluk besar, kulitnya hijau, matanya merah menyala. Pak Karsan ada di sana, dia memimpin semuanya." Kerumunan warga terdiam sejenak, tetapi tak lama kemudian bisik-bisik mulai terdengar. Pak Lurah, seorang pria tua berwajah keras yang dihormati di desa, melangkah maju dengan ekspresi ragu. "Ratna, kami tahu kau sedang berduka,
Kehilangan Lestari pasti berat bagimu. Tapi cerita tentang makhluk hijau dan ritual, itu terlalu mengada-ada. Mungkin kau hanya bermimpi buruk karena trauma. Beberapa warga mengangguk setuju, sementara yang lain saling bertatapan dengan wajah bingung. Pak Maman, seorang petani yang dikenal pragmatis, menambahkan, kita semua tahu Pak Karsan orang kaya dan berpengaruh. Dia punya koneksi di kota. Kalau kita salah menuduhnya, kita bisa kena masalah besar. Namun di antara kerumunan, ada wajah-wajah yang menunjukkan ekspresi berbeda. Pusri, seorang janda yang kehilangan putrinya, Sari, 3 tahun lalu, melangkah maju dengan mata berkaca-kaca. Aku percaya padamu, Ratna. Sari hilang tepat pada malam ulang tahun pabrik, sama seperti Lestari. Selama ini aku diam karena takut, tapi sekarang aku yakin ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Pak Slamet, yang putrinya juga raib 2 tahun sebelumnya, bangkit dari tempat duduknya dengan tangan terkepal. Kita tidak bisa terus membiarkan anak-anak kita hilang begitu saja. Kalau Ratna bilang dia melihat sesuatu, kita harus periksa sendiri. Pertengkaran mulai pecah. Suara-suara meninggi saling berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Ada yang mendukung Ratna, terutama keluarga korban yang selama ini hanya bisa menangis dalam diam. Tetapi banyak pula yang skeptis, takut akan konsekuensi jika mereka bertindak gegabah. Ratna berdiri di tengah, merasa frustrasi dan tak berdaya. Bagaimana ia bisa meyakinkan mereka tentang kengerian yang ia alami jika mereka tak mau percaya? Tiba-tiba sebuah jeritan melengking memecah kebuntuan. Semua mata tertuju ke pintu balai desa. Mbak Yuni, seorang ibu muda yang tinggal di dekat rumah Ratna, berlari masuk dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. "Rini, anakku, dia hilang," serunya, suaranya tersendat oleh isak tangis. "Dia tadi bermain di depan rumah. Aku cuma masuk sebentar ke dapur. Tapi saat aku kembali, dia sudah tidak ada." Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Rini, gadis berusia 15 tahun yang selalu ceria. Hilangnya Rini yang terjadi tepat setelah Ratna menceritakan kisahnya, seolah menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan keraguan warga. Pak Lurah, yang tadinya skeptis, kini tampak goyah. Ini sudah keterlaluan, kita tidak bisa tinggal diam lagi. Ratna melangkah maju, suaranya kini lebih teguh. "Kita harus ke pabrik sekarang juga. Kita harus menghentikan apapun yang sedang terjadi di sana. Untuk Lestari, untuk Sari, untuk Rini, dan untuk semua anak yang telah hilang." Kali ini, tak ada yang menentang. Kemarahan yang selama ini terpendam kini meledak, menyatukan warga dalam satu tujuan. Mereka bergerak cepat, mengambil apa saja yang bisa dijadikan senjata. Garpu rumput, parang, obor, bahkan beberapa senapan tua yang biasa digunakan untuk berburu babi hutan. Di bawah langit yang kini telah gelap gulita, ratusan warga Sukorejo berbaris menuju pabrik jamu, dipimpin oleh Ratna yang berjalan di depan dengan obor berkobar di tangannya. Perjalanan menuju pabrik terasa seperti menembus malam yang tak berujung. Jalan setapak yang biasanya ramai oleh suara anak-anak, bermain atau pedagang yang pulang dari pasar kini sunyi senyap, hanya diiringi oleh derap langkah kaki dan napas tersengal. Pepohonan di kanan kiri jalan tampak seperti sosok-sosok gelap yang mengawasi, dan sesekali terdengar suara ranting patah di kejauhan, membuat beberapa warga menoleh dengan wajah cemas. Pabrik jamu milik Pak Karsan berdiri di ujung desa, di tepi hutan kecil yang jarang dilalui orang. Bangunannya besar dan tua, dengan dinding bata yang sudah kusam dan cerobong asap yang menjulang tinggi. Dari kejauhan, siluetnya tampak seperti monster raksasa yang sedang tertidur. Jendela-jendelanya gelap dan kosong, seolah-olah mata yang memandang dingin. Semakin dekat mereka, semakin kuat firasat buruk yang menyelimuti hati setiap orang. Angin malam membawa bau aneh, campuran jamu herbal, dan sesuatu yang lebih gelap, seperti darah atau logam berkarat. Sesampainya di gerbang pabrik, mereka menemukan pemandangan yang tak biasa. Penjaga yang biasanya berpatroli dengan anjing-anjing galak tak terlihat dimanapun. Gerbang besi yang besar terbuka sedikit, bergoyang pelan ditiup angin, dan derit logamnya menggema seperti jeritan kecil di malam yang sunyi. Ratna menelan ludah, tangannya yang memegang obor sedikit gemetar, tapi ia mendorong gerbang itu dengan penuh tekad. Warga mengikuti di belakangnya, memasuki halaman pabrik yang luas dan gelap. Lampu-lampu yang biasanya menyala terang kini padam, meninggalkan bayangan-bayangan panjang yang tampak hidup di bawah cahaya obor. Di tengah halaman, sebuah sosok berdiri tegak seolah telah menunggu kedatangan mereka. Itu adalah Pak Karsan, mengenakan jas hitam yang rapi, wajahnya tenang tanpa ekspresi. Di sampingnya, beberapa pria berbadan tegap berdiri dengan sikap waspada.
Tangan mereka tersembunyi di balik mantel, mungkin menyembunyikan senjata. Cahaya obor yang redup hanya mampu menerangi separuh wajah Pak Karsan, membuatnya tampak seperti bayangan dari mimpi buruk. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara datar, seolah-olah kedatangan ratusan warga bersenjata hanyalah gangguan kecil dalam rutinitasnya. Tak ada ketakutan, tak ada kejutan, hanya ketenangan yang terasa tidak wajar, hampir seperti ejekan. Ratna melangkah maju. Obor di tangannya berkobar lebih terang seolah mencerminkan amarahnya. "Aku sudah menceritakan semua yang kau lakukan di ruang bawah tanah itu. Kau mengorbankan anak-anak kami untuk ritualmu yang jahat. Kembalikan nyawa Lestari, kembalikan Rini dan semua gadis yang kau ambil." Pak Karsan mengangkat alis, senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang dingin dan penuh rahasia. "Ritual, pengorbanan. Kau pasti bercanda, Ratna. Ini adalah pabrik jamu. Tempat kami membuat obat untuk menyembuhkan orang, bukan tempat untuk cerita-cerita hantu. Mungkin kau terlalu stres karena kehilangan putrimu." "Kau pembohong!" teriak Busri, maju ke samping Ratna dengan tangan gemetar karena marah. "Putriku hilang 3 tahun lalu, tepat pada malam ulang tahun pabrikmu. Dan sekarang Rini juga hilang. Ini bukan kebetulan." Warga lainnya mulai berteriak, menuntut jawaban. Kemarahan mereka memuncak dan beberapa di antaranya maju dengan senjata di tangan, siap menerobos masuk. Namun, Pak Karsan tetap tenang. Tangannya terangkat perlahan seolah meminta mereka untuk diam. "Tunggu dulu," katanya, suaranya kini lebih lembut, hampir seperti sedang menenangkan anak kecil. "Aku mengerti kalian marah dan takut, tapi percayalah, aku tidak ada hubungannya dengan hilangnya gadis-gadis itu. Mungkin ada penjahat yang berkeliaran di desa, atau mungkin mereka kabur ke kota. Kita harus tenang dan berpikir rasional." Kata-katanya hanya seperti minyak yang disiramkan ke api. Pak Slamet, yang putrinya hilang 2 tahun lalu, maju dengan parang terhunus. "Kau pikir kami bodoh? Kami tahu ada yang tidak beres di sini. Kami akan mencari sendiri di ruang bawah tanah itu." Tiba-tiba, tanpa peringatan, semua lampu di pabrik padam seketika. Kegelapan total menyelimuti halaman, menelan cahaya obor-obor yang tiba-tiba tampak redup dan tak berdaya. Teriakan panik mulai terdengar dari warga. Beberapa di antaranya tersandung atau saling bertabrakan dalam kebingungan. Suara langkah kaki berat bergema dari arah gudang, diikuti oleh desisan mengerikan yang terdengar seperti ular raksasa yang merayap di tanah. Udara menjadi dingin dan bau busuk yang tajam, seperti daging busuk dan belerang, menyebar ke seluruh halaman. Ratna merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu suara itu, suara yang sama yang menghantui malam-malamnya sejak ia melarikan diri dari ruang bawah tanah. Buto Ijo. Makhluk itu ada di sini, di antara mereka. Ia mencoba menyalakan obornya lebih terang, tetapi api itu seolah menolak untuk berkobar, hanya menyala redup dan berkedip-kedip seperti akan padam. Dari kegelapan sebuah sosok raksasa muncul. Tingginya hampir 2 meter, kulitnya hijau berlendir dan mengkilap seperti lumut basah. Matanya merah menyala seperti bara api, dan cakarnya yang panjang serta tajam berkilau di bawah cahaya obor yang lemah. Napasnya yang berat mengeluarkan uap busuk, membuat beberapa warga terbatuk dan mundur ketakutan. Buto Ijo berdiri di depan Pak Karsan, seolah-olah menjadi perisai hidup, dan dengan geraman rendah yang menggetarkan tanah, ia melangkah maju menuju kerumunan warga. Kepanikan melanda seperti gelombang. Warga berteriak dan berlarian ke segala arah. Beberapa mencoba melawan dengan mengayunkan senjata mereka. Pak Slamet, yang berdiri paling depan, mengangkat parangnya dan menyerang dengan teriakan penuh amarah. Namun Buto Ijo bergerak dengan kecepatan yang tak wajar untuk ukurannya. Cakarnya merobek udara, dan dalam sekejap, ia mencabik tubuh Pak Slamet hingga terbelah 2. Darah menyembur ke udara, dan jeritan kesakitan memenuhi malam sebelum akhirnya terhenti dalam keheningan mengerikan. Warga lain mencoba menyerang, tetapi hasilnya sama saja. Garpu rumput dan parang yang diayunkan ke arah makhluk itu seolah tak berarti. Kulitnya yang tebal dan licin menahan setiap serangan. Beberapa warga menembak dengan senapan tua, tetapi peluru-peluru itu hanya membuatnya semakin marah. Dalam hitungan menit, halaman pabrik berubah menjadi medan pembantaian. Mayat-mayat bergelimpangan di tanah, darah mengalir seperti sungai kecil, dan jeritan warga menjadi simfoni kengerian di tengah kegelapan. Di tengah semua itu, Ratna berlari dengan sekuat tenaga menuju ruang bawah tanah. Napasnya tersengal, jantungnya berdetak kencang seperti akan meledak, dan keringat membasahi wajahnya.
Kakinya nyaris tersandung di lantai yang licin oleh darah dan puing. Tetapi ia tidak berhenti. Altar di ruang bawah tanah, sumber kutukan yang telah merenggut nyawa putrinya Lestari dan gadis-gadis lain, harus dihancurkan, apapun risikonya. Di belakangnya, langkah berat Pak Karsan terdengar mendekat. Pria yang pernah menjadi tokoh terhormat di desa Sukorejo, itu kini menjelma menjadi bayangan kegelapan. Wajahnya dipenuhi amarah dan mata berkilat penuh kebencian. "Ratna," teriaknya, suaranya menggelegar di antara dentuman dan jeritan. "Kau tidak akan bisa menghentikan ini. Altar itu milik Buto Ijo dan kau tidak punya kuasa di sini." Ia berlari dengan langkah mantap, tangannya yang kuat siap mencengkeram Ratna dan menghentikan langkahnya. Ratna tidak menoleh, ia terus melaju, melewati koridor sempit yang dipenuhi drum-drum jamu berkarat dan pipa-pipa tua yang bocor. Cahaya lampu emergensi berkedip-kedip, menciptakan bayangan menari di dinding seperti roh-roh yang mengintai. Akhirnya ia sampai di pintu besi menuju ruang bawah tanah. Dengan tangan gemetar ia mendorong pintu itu. Engselnya berderit keras, seolah menolak kehadirannya, tetapi ia berhasil membukanya. Bau busuk yang menusuk, campuran darah, daging membusuk, dan kematian menyambutnya. Tangga kayu tua yang rapuh terbentang ke bawah, menuju kegelapan yang tampak hidup dan bernapas. Ratna menarik napas dalam, menguatkan hati, dan melangkah turun, meski setiap langkah terasa seperti menuju jurang kematian. Ruang bawah tanah terbuka luas di hadapan Ratna. Sebuah ruangan dingin dan lembab yang penuh dengan aura jahat. Di tengahnya berdiri altar kuno dari marmer hitam. Permukaannya bernoda darah kering dan dipenuhi goresan-goresan aneh. Tulang-tulang kecil berserakan di sekitarnya. Mungkin sisa-sisa korban ritual mengerikan itu. Lilin-lilin kecil yang menyala redup berkelip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding batu yang basah. Di sudut ruangan, Joko tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh luka. Darah menetes perlahan dari pelipisnya ke lantai. Ratna berlari menuju altar. Matanya tertuju pada belati tua yang tergeletak di sisinya. Senjata yang digunakan untuk mengorbankan gadis-gadis malang itu. Ia meraih belati dengan tangan gemetar, berniat menusukkannya ke pusat altar untuk menghancurkan kutukan. Namun sebelum ia bisa bertindak, sebuah tangan kasar mencengkeram lengannya dan menariknya mundur dengan kekuatan brutal. Pak Karsan berdiri di belakangnya, napasnya berat dan wajahnya penuh amarah. "Kau pikir ini akan berakhir begitu saja?" bentaknya, suaranya penuh ejekan. "Altar ini dilindungi oleh Buto Ijo, dan kau hanyalah pengganggu yang tidak tahu apa-apa." Ia mendorong Ratna hingga tersungkur ke lantai. Tubuhnya menghantam batu keras dengan bunyi yang memilukan. Ratna mencoba bangkit, tetapi Pak Karsan melangkah mendekat. Tangannya yang penuh darah siap mencekiknya. Dengan sisa tenaga, Ratna mengayunkan belati ke arah Pak Karsan. Pisau itu mengenai lengannya, mengoyak kulit dan daging hingga darah segar menyembur keluar. Pak Karsan meringis, tetapi ia tidak mundur. Sebaliknya, ia meraih leher Ratna dengan kedua tangan dan mencekiknya kuat-kuat. "Kau akan mati di sini," geramnya, suaranya penuh dendam. "Dan Buto Ijo akan mengambil jiwamu sebagai ganti Lestari." Mendengar nama putrinya, amarah Ratna membuncah. Ia mencakar wajah Pak Karsan, meninggalkan goresan berdarah di pipinya, dan dengan gerakan terakhir yang penuh keputusasaan, ia menusukkan belati ke bahu Pak Karsan. Darah mengalir deras dari luka itu, tetapi Pak Karsan hanya tertawa, tawa yang mengerikan dan tidak manusiawi. Ia mendorong Ratna kembali ke lantai, kali ini lebih keras, hingga kepalanya membentur batu dan pandangannya berkunang-kunang. Di tengah pertarungan itu, sesuatu bergerak di sudut ruangan. Joko, yang tadinya pingsan, mulai sadar. Matanya terbuka perlahan, kepalanya terasa berat, dan rasa sakit menusuk tubuhnya. Ia melihat Ratna yang sedang berjuang melawan Pak Karsan, dan pandangannya beralih ke altar. Dengan susah payah, ia merangkak menuju sana, meninggalkan jejak darah di lantai. Joko tahu bahwa altar adalah kunci segalanya. Meski tubuhnya lemah dan setiap gerakan terasa menyiksa, ia meraih sebuah palu tua yang tergeletak di dekat altar, mungkin sisa peralatan pabrik yang ditinggalkan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat palu itu dan menghantamkan ke permukaan altar sekuat tenaga. Dentuman keras menggema dan retakan kecil muncul di marmer hitam. Ia menghantam lagi, darah dari lukanya menetes ke altar, bercampur dengan noda-noda kering yang sudah ada. Pak Karsan tersentak, merasakan getaran aneh di udara. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya, melepaskan Ratna dan berbalik ke arah Joko.
Ia berlari untuk menghentikannya, tetapi Joko dengan sisa kekuatan yang dimilikinya menghantam altar sekali lagi. Marmer itu pecah berkeping-keping, dan dari dalamnya memancar cahaya hijau yang mengerikan, diikuti oleh jeritan menusuk telinga yang seolah berasal dari dunia lain. Ruangan bergetar hebat, dan dari reruntuhan altar, bayangan-bayangan hitam muncul, jiwa-jiwa gadis-gadis yang telah dikorbankan untuk Buto Ijo. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong namun penuh dendam, dan tangan-tangan transparan mereka meraih udara. Mereka melayang menuju Pak Karsan, yang kini mundur dengan wajah penuh ketakutan. "Tidak, ini tidak mungkin," jeritnya, suaranya penuh kepanikan. "Buto Ijo, selamatkan aku." Tetapi raungan Buto Ijo yang menggema di luar tiba-tiba terhenti, dan makhluk itu lenyap ke dalam kegelapan, seolah ditarik kembali ke dunia asalnya oleh kehancuran altar. Jiwa-jiwa itu mengepung Pak Karsan. Tangan-tangan mereka mencakar wajah dan tubuhnya, mengoyak kulitnya hingga darah menyembur ke segala arah. Ia menjerit, mencoba melawan, tetapi luka-luka mengerikan terus bermunculan di sekujur tubuhnya. Dagingnya tercabik, tulangnya terlihat, dan darah membanjiri lantai. Ratna yang terkapar lemah menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Di antara jiwa-jiwa itu, ia melihat wajah Lestari, pucat tetapi damai. "Ibu," bisiknya lembut sebelum ikut menyerang Pak Karsan bersama yang lain. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Karsan hancur, menjadi tumpukan daging dan darah yang tak lagi berbentuk manusia. Getaran di ruang bawah tanah semakin kuat, dinding-dinding retak, dan potongan beton jatuh dari langit-langit. Pabrik tua itu tak mampu menahan kekuatan supernatural yang dilepaskan. Ratna masih terbaring lemah, merasakan tangan yang memegangnya. Joko, dengan wajah penuh darah tetapi mata penuh tekad. "Kita harus keluar sekarang," serunya, suaranya parau. Ia membantu Ratna berdiri, dan bersama mereka berlari menaiki tangga yang kini penuh puing. Setiap langkah terasa berat, debu tebal memenuhi udara, dan suara gemuruh menggema di belakang mereka. Mereka berhasil mencapai pintu keluar tepat saat ruang bawah tanah runtuh, menimbun altar yang hancur dan tubuh Pak Karsan yang tercabik. Di luar, pabrik itu ambruk sepenuhnya. Dinding-dindingnya roboh, cerobong asapnya patah, dan debu menyelimuti udara. Ratna dan Joko terhuyung ke halaman, di mana warga desa yang selamat berkumpul. Beberapa memeluk jenazah keluarga mereka, menangis terseduh, sementara yang lain berdiri membeku. Mata mereka kosong menatap reruntuhan. Darah dan mayat berserakan di mana-mana, menciptakan pemandangan mengerikan yang tak akan pernah dilupakan. Ratna jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Ia telah membebaskan Lestari dan jiwa-jiwa lain, tetapi harga yang dibayar terlalu mahal. Joko berdiri di sampingnya, tangannya gemetar. "Kita berhasil, Mbak," katanya pelan. "Mereka bebas sekarang." Namun di dalam hati Ratna, ia tahu bahwa kengerian ini akan menghantui mereka selamanya. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.